Halo semuanya, sahabat berproses. Oke. Halo, selamat datang. Selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Gak kerasa ya kita semua lebarannya udah libur lebaran. Ini udah pada selesai. Lebaran kali ini benar-benar cuma sekelewat doang, nggak kerasa. Nah, ada yang THR-nya masih ada nih nggak teman-teman, atau THR-nya udah habis dibelanjain. Perkenalkan, selagi kita menunggu sahabat berproses yang lainnya, aku mau memperkenalkan diri dulu, wajah-wajah baru ya aku perkenalkan. Nama aku Naira, di ruang berproses, aku merupakan seorang content writer. Malam hari ini, aku berkesempatan untuk nge-host acara IG Live bulan Mei dengan tema besar self-care. Nah, self-care dari berbagai lintas profesi. Nah, kenapa sih RB memutuskan untuk mengangkat tema ini? Saat ini masyarakat Indonesia itu sudah mulai aware dengan kesehatan mental, yang nggak dipungkiri lagi karena masa pandemi ini. Pandemi ini pun membuat kita jenuh, membuat kita tertekan juga. Dan berdasarkan beberapa penelitian juga dibuktikan bahwa masa pandemi ini meningkatkan penderita gangguan mental, khususnya depresi dan gangguan depresi dan kecemasan. Nah, jadi apa sih yang the least we can do untuk menghadapi ketidakjelasan di masa pandemi ini? Yang paling kita bisa lakukan adalah untuk merawat diri kita sendiri, yaitu dengan atau self care. Nah, menurut aku self care itu merupakan salah satu proses yang paling simple untuk kita lakukan. Tidak diperlukan biaya banyak, dan orang-orang itu mempunyai self care yang berbeda dengan kesibukannya dan pekerjaannya. Maka dari itu ruang berproses memutuskan untuk mengangkat tema ini nih kali ini. Nah, malam hari ini kita berkesempatan untuk mencari tahu atau mengetahui self-care dari seorang editor-in-chief di Vimela.com. Nah, narasumber kita hari ini adalah Kak Amelia Ayukinanti, yang merupakan seorang editor-in-chief di Vimela.com, yang merupakan media portal khusus wanita yang membahas mengenai fashion, kecantikan, news, lifestyle, family, dan lain-lain, yang sekarang juga berfokus pada pemberdayaan wanita. Kak Amelia Ayu, aku mau menceritakan sedikit tentang riwayatnya Kak Amelia Ayukinanti. Kak Ayu, atau yang biasa dipanggil Kak Ayu, ini memulai karirnya sebagai lifestyle media jurnalis pada tahun 2007, yang kemudian menjadi senior editor, kemudian pernah menjadi konsultan editor juga, hingga sekarang menjadi chief editor. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk nanya-nanya nih sama Kak Ayu tentang apa aja yang dikerjain Kak Ayu, terus apa aja self care yang dilakukan Kak Ayu di tengah-tengah kesibukannya. Ya, nah teman-teman, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh diketikkan aja di kolom komentar yang nantinya akan aku tanyakan ke Kak Ayu. Tanpa berlama-lama lagi, kita invite aja Kak Ayunya. Halo Kak Ayu. Hai, Halo Kak, selamat halo, malam. malam. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Jelas ya suara aku ya? Jelas, jelas. Suara aku kedengeran nggak Kak? Kedengeran? Oke, oke Kak. Kak, tadi aku udah perkenalan sedikit mengenai Kakak. Mungkin Kak Ayu mau perkenalan diri lagi. Oke, halo semua, saya Ayu. Sekarang aku
adalah editor in chief Femala.com. Femala.com itu media perempuan. Kami ada di KLY Group, media perempuan yang sebenarnya kita fokusnya sekarang ke women empowerment ya, pemberdayaan perempuan gitu. Tentu ya di dalamnya ada lifestyle, ada fashion, ada beauty dan masih banyak lagi gitu. Begitu. Kalau untuk editor in chief itu kerjaannya ngapain aja sih, Kak? Kerjanya ngapain aja ya? Hmm. Banyak sih. Jadi kita bikin plan, kita mau arahnya media kita kemana, apa aja yang mau Hmm. dibahas, siapa yang mau kita rangkul, perempuan-perempuan seperti apa yang akan membaca media kita, itu kita tentukan dulu gitu. Kemudian baru kita bisa bikin plan mau kontennya apa aja, apa yang relate sama kehidupan perempuan, apa yang nggak relate, apa yang bisa ditulis, apa yang nggak boleh ditulis gitu. Seru. Tuh. Sekarang udah fokusnya ke pemberdayaan perempuan ya, Kak. Iya, Sekarang lagi marak-maraknya banget tuh, Kak, pemberdayaan perempuan juga dan menurut aku itu tuh sebuah hal yang penting tuh ya, Kak. betul betul. Oke. Nah, Kak Ayu untuk kesibukannya, tadi aku udah nanya ya. Kak Ayu sekarang ini lagi kerjanya WFO atau WFH nih? Jadi sebenarnya kalau secara editor-editor di KLY Group itu kita kebanyakan semuanya WFH, cuman memang kalau diperlukan kita juga ke kantor gitu, cuman tetap dengan protokol yang ketat, harus ada tes antigen dan segala macam gitu. Jadi biar kita kita harus tetap memutus rantai pandemi juga kan gitu. Jadi ya kalau Hmm. perlu banget aja baru kita keluar dari rumah. Jadi kalau content making juga kan bisa di WFH ya, Kak, mobilisasinya nggak terlalu tinggi juga ya. Betul, karena kan kalau online bisa dari mana aja juga kerjanya sekarang gitu. Terus kita juga Mhm. kebanyakan acara juga masih online gitu kan. Jadi kita bisa Hmm. ikut acara juga dari mana aja, bisa kirim berita dari mana aja. Gitu. Kak, aku pernah lihat juga nih Kak, kemarin bikin acara, jadinya acara yang harusnya offline, jadinya jadi virtual gitu. Gimana tuh Kak menurut Betul. Kakak? Adaptasi dari offline itu menjadi something yang virtual gitu. Ya, sebenarnya memang untungnya Female.com itu memang pada dasarnya kan sudah website ya bentuknya. Jadi memang sebenarnya ini adalah justru kita eh, ma- ma- maju ke sebuah kondisi baru. Jadi kita nggak lama lah kita kemudian adaptasi gitu. Jadi saya ingat kita itu pertama kali diputuskan untuk WFH itu 16 Maret tahun 2020. Mm-mm, Jadi sekitar itu juga. Vimela itu punya acara kayak bersama komunitas kita, jadi pembaca kami gitu. Jadi kita suka bikin kayak ketemu bareng-bareng mereka, terus kita ngobrol-ngobrol sama para ahli juga gitu. Nah itu biasanya kita lakukan offline. Tapi pada saat kita tiba-tiba disuruh WFH gitu, itu kalau nggak salah sekitar 7 hari kemudian kita langsung bikin program itu menjadi online gitu. Kita menyebut si komunitas kita itu Femalahood. Jadi kita sebut acara Femalahood from home, sorry. Jadi memang kita dari rumah. Kenapa kita emang harus cepat adaptasi? Karena di online media ini semuanya harus cepat kan gitu. Pace-nya tentu lebih cepat gitu kan. Jadi kita harus cepat juga adaptasi pada saat kita semua WFH. Bagaimana sih cara orang untuk mengkonsumsi konten gitu kan? Ada perubahan behavior kan di user kita gitu. Jadi kita juga harus ikut itu gitu. Terus kemudian acara besar kami yang biasanya kami lakukan misalnya di sebuah pusat perbelanjaan yaitu Vimela Fest, acara tahunan kami akhirnya pun kami ubah menjadi online festival gitu. Jadi tapi kita tidak membuat orang untuk bosan juga. Jadi kita bikin seolah-olah orang itu memang ada di sebuah festival, ada di sebuah mall. Hmm. Jadi kita bikin kayak virtual venue-nya gitu. Jadi lewat handphone mereka bisa bener-bener jalan-jalan, bisa lihat-lihat gitu. Jadi ya memang seru sih. Jadi pandemi ini ada dua sisi kan tetap ya. Cuman sisi sisi positifnya adalah ya itu memaksa kita untuk lebih apa ya lebih kreatif, lebih jadi apa kita juga bisa tahu oh kadar adaptasi kita nih harus segini nih gitu karena ternyata ya di hidup itu perubahan tuh sangat secepat itu juga gitu kita bisa hari ini kita masih bisa jalan-jalan besok tiba-tiba kita harus di rumah aja nggak boleh kemana-mana gitu jadi ya Hmm. emang itulah baiknya ada sisi positifnya juga. Karena kita di
rumah juga, jadinya kita harus deal dengan masalah apapun yang kita hadapi ya Kak. Kalau waktu kita Betul. kerja offline atau waktu kita beraktivitas offline tuh kan ada masalah di rumah, mungkin kita bisa tinggal sebentar, kita ke kantor, kita kerja gitu kan. Ya. Tapi kalau kalau lagi masa pandemi gini, apapun harus kita hadapi, kita harus lakuin dan harus kita Mm-mm. lewati kayak gitu ya Kak. Jadi kayak Mm-mm. adaptasinya juga dilakukan dengan virtual gitu kan. Jadi Iya. sekarang juga banyak banget sih Kak, kayak ospek-ospek atau orientasi-orientasi yang keliling-kelilingnya tuh lewat Iya. virtual gitu. Bener. Nah kemudian nih Kak, kalau menurut Kak Ayu sendiri, di Indonesia saat ini gimana nih Kak, menurut pendapat Kak Ayu mengenai kesehatan mental di Indonesia? Secara garis besar, mungkin secara umum kesehatan mental, aku nggak bisa, bukan expertise aku untuk ngomong di situ ya. Cuman kalau kita lihat dari dari ya dari kehidupan kita sehari-hari gitu, kesehatan mental tuh sudah mulai banyak yang aware soal kesehatan mental. Sudah banyak yang mulai tahu bahwa kesehatan mental itu bukan hanya harus diperhatikan oleh orang-orang yang memang punya kelainan mental gitu, tapi juga siapapun sebenarnya bisa mentalnya bisa terpengaruh gitu dengan hal-hal yang terjadi di 2 tahun terakhir ini. Cuman apa ya? Tapi memang kita tidak bisa pungkiri juga soal stigma kesehatan mental pun kan masih sangat kuat ya di masyarakat kita gitu, dimana mungkin ada orang yang masih nggak aware bahwa kesehatan mental itu bisa bisa kita siapapun bisa kena gitu. Kita siapapun bisa berpengaruh gitu kesehatan mentalnya gitu ya. Jadi kesannya kalau kita misalnya bahkan untuk ke terapi atau ke psikolog itu masih banyak yang malu gitu. Karena kesannya apakah saya orang gila gitu kalau saya ke psikolog, tapi sebenarnya enggak kan gitu ya. Jadi um, mungkin di kota-kota besar, di anak-anak muda yang punya akses informasi yang cukup, mereka sudah cukup aware untuk ini. Cuman kita nggak boleh lupa juga bahwa banyak ada teman-teman kita yang nggak punya privilege seperti kita gitu. Jadi mungkin anak-anak muda di sini, termasuk ruang berproses.id ini juga bagusnya kalian terus menyampaikan soal ini juga kan gitu. Kita sama-sama Femela juga sama-sama menyampaikan ke pembaca-pembaca kita bahwa kesehatan mental itu sangat penting loh gitu, sangat penting, dan siapapun tuh bisa ada kondisi di mana kita mungkin punya pada saat itu kesehatan mental kita tidak sebaik biasanya, dan itu wajar karena kita manusia ya, memang pasti wajar mengalami itu gitu. Bener 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 banget ya Kak. Jadi sebenarnya sekarang itu udah mulai melek dengan kesehatan mental, tapi stigmanya masih tetap belum lepas ya Kak, menurut Kak Ayu Betul. sendiri. Terus nggak semua orang punya uang, nggak pun semua orang punya privilege untuk ke profesional, untuk mengurus kesehatan mentalnya juga gitu ya menurut Kak Ayu. Bahkan mungkin nggak Makanya nggak nih, nggak nggak selalu mengurus kesehatan mentalnya ya, cuman lebih ke mendapatkan akses informasi soal kesehatan mental hmm, itu sendiri gitu. Bahkan banyak orang yang masih tidak punya privilege untuk itu gitu, dia tidak punya, mungkin tidak punya koneksi internet yang sebagus kita, jadi dia tidak bisa banyak punya literatur yang apa ya, selengkap kita gitu. oh, oh, jadi lebih ke akses untuk kesehatan mental juga. Dia media informasi tentang kesehatan mental juga ya Kak. Mm-mm. Betul Oke, betul. nah balik lagi nih Kak ke, ini Kakak, ke kesibukan Kakak. Kesibukan Kakak kan sekarang jadi editor in chief nih Kak. Pernah nggak sih dalam pekerjaan Kakak, dalam kesibukan Kakak tuh mengalami burnout atau kayak jenuh gitu? Oh, pernah banget, pernah banget. Hai Weni. Ada ini. Apa ya, pernah banget. Semua orang, menurut aku semua orang pasti pernah mengalami. Cuman kadang kita mungkin nggak sadar bahwa itu burnout gitu. Di pekerjaan saya tentu pernah ya gitu. Dan apa ya? Dan itu nggak sekali 2 kali gitu. Bahkan mungkin dalam setahun beberapa kali burnout, itu pasti sih, pasti pernah. Kalau lagi burnout gitu ya Kak, apa sih self care, kayak apa sih yang Kakak lakukan untuk mengatasi tersebut? Oke.
Kalau aku sih kadang aku ngelihat situasinya ya. Cuman menurut aku kata-kata self care itu sendiri kan itu adalah sebuah proses. Mungkin aku 10 tahun lalu pada saat aku burn out, aku tidak melakukan hal yang sama seperti aku sekarang pada saat aku burn out gitu. Jadi em, kalau kamu tanya saat ini aku kalau aku burn out aku ngapain gitu. Itu banyak hal. Jadi kayak salah satu yang aku lakukan itu adalah kayak aku tahu saatnya aku harus stop gitu. Stop melakukan apapun yang membuat aku burn out gitu. Jadi jadi kalau kita balik lagi kalau kamu tanya self care apa sih sebenarnya self care yang aku rasakan yang sampai aku di umur sekarang ini yang paling jelas itu adalah bagaimana aku mengenali diriku sendiri gitu. Jadi apapun yang aku lakukan akhirnya nanti pada saat aku burn out gitu, itu adalah proses karena aku tahu oh pada saat ini kalau aku mengalami burnout yang seperti ini berarti aku harus ini gitu kan. Jadi proses untuk sampai aku mengenali diri aku sendiri itu sih yang paling penting menurutku gitu. Jadi karena aku nggak bisa menjawab bahwa kalau burnout tuh harusnya ngapain karena beda-beda banget gitu. Tapi yang aku tahu sampai sampai aku menjadi aku yang sekarang itu adalah aku yang paling jelas self care yang aku rasakan itu adalah aku tahu eh, saatnya pada saat aku harus berhenti, aku tahu saatnya aku harus minta tolong, aku tahu saatnya aku harus istirahat, itu aja yang jelas gitu. Karena kadang-kadang yang pada saat aku dulu mungkin aku umur 20 tahunan aku burn out itu mungkin aku nggak merasa karena fisik aku masih bagus gitu aku bisa mungkin begadang berhari-hari itu nggak berasa gitu kan buat aku tapi menurut aku itu ya namanya kerja ya harus kayak gini aku harus bekerja sekeras ini gitu untuk menggapai sebuah titik tertentu titik kesuksesan tertentu tapi setelah dipikir-pikir kalau aku flashback sekarang mungkin kalau aku udah sadar sadar soal self care, aku tidak akan seperti itu dulu gitu. Aku akan tahu saatnya aku harus berhenti, saatnya aku harus menjaga kesehatan aku, saatnya aku harus minta tolong ke orang lain gitu. Jadi kalau tadi balik lagi ditanya apa aja sih self care yang paling aku lakukan gitu. Kalau aku sih pertama adalah mengenali diri aku sendiri sih. Itu benar. Jadi mengenali kapan waktunya aku harus berhenti, kapan aku harus istirahat, kapan aku harus minta tolong ke orang lain gitu. Karena itu sangat pengaruh untuk mencegah aku mengalami burnout itu. Hai Cica, halo. Nggak kedengaran suaranya, sorry. Itu yang dilakukan, tapi mungkin Ya, halo, ya, ya, halo ada nggak udah, kak suaranya? Halo, udah. halo, udah ada nggak suaranya? Oke. Nah, jadi kalau untuk dari Kak Ayu ada kegiatan tertentu ya Kak, tapi saya know when to stop gitu kan, tahu kapan harus berhenti, kapasitas diri kita kayak gitu ya Kak. Ya, ya tentu akhirnya akan ada kegiatan yang aku suka sih. Cuman kalau pribadi aku tuh kalau di rumah, Apakah pada ada dasarnya suaranya ada Kak? orang yang udah kedengeran. Halo? Oke. Ya, kalau aku sih pada saat aku di rumah sih ternyata aku termasuk orang yang lumayan menikmati proses WFH ini gitu. Jadi ternyata aku tuh termasuk yang suka di rumah gitu ya. Cuman pasti ada teman-teman yang mungkin lebih suka kalau kerja di kantor gitu, malah stres di rumah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau aku suka di rumah, jadi aku cari kegiatan yang bisa aku lakukan di rumah gitu, kayak baca buku. Itu aku suka banget gitu. Jadi mau lagi baca buku apa. Kalau atau aku suka main tanaman gitu. Aku bisa bisa ngurusin tanaman aku gitu. Atau aku main sama anakku tuh juga releasing stress juga ya karena biasanya mungkin selama ini aku kerja di kantor nggak bisa banyak ngobrol sama anakku. Aku berasa 2020 sampai 2021 ini aku lebih dekat aja sama anakku dan itu adalah blessing banget buat aku gitu. Halo, halo.
Apakah suaraku terdengar? Halo semuanya, maaf banget ada gangguan sinyal. Tadi kita ngobrolnya jadi kepotong. Maaf, maaf banget nih semuanya. Oke, semuanya kita mulai invite lagi aja ke Ayunya. Halo Kak Hai, Ayu, maaf banget ya Kak. nggak Ini apa-apa, kendala nggak sinyal apa-apa tiba-tiba dong. wifi-nya error. Aduh Iya, jadi iya. kepotong banget tadi Kak Ayu ngomong. Ya Nggak ampun, apa-apa, nggak apa-apa. Kak Ayu tadi sampai lagi ngebahas ini nih Kak, kalau Kakak ternyata seneng juga dengan keadaan WFH dan seneng juga dengan keadaan di rumah aja. Gimana tuh Kak? Boleh diceritain lagi nggak Kak? Iya, iya. Iya emang jadi aku ternyata selama setahun terakhir ini aku sadar bahwa aku seneng di rumah, tipe yang kalau seneng kalau nggak kemana-mana ternyata gitu. Jadi aku justru banyak yang bisa aku lakuin di rumah gitu. Jadi em, pada saat aku memang lagi burn out sama kerjaan, jadi mungkin levelnya malah lebih apa ya, level stres aku mungkin lebih berkurang karena aku ada di lingkungan yang aku nyaman gitu, which is itu rumahku gitu. Jadi kayak kalau aku sukanya ngapain sih gitu kalau lagi burn out. Kalau aku lagi burn out ya berarti aku harus stop kerjaan aku yang lagi yang bikin aku burn out. Kemudian aku paling suka baca buku gitu. Jadi aku baca buku yang aku belum selesai baca atau aku suka apa main-main tanaman gitu, pindah-pindah pot lah apa segala macam. Jadi aku bener-bener break dulu. Dan yang paling apa yang paling berasa itu halo Mas Adip. Yang paling berasa itu aku ini sih main sama anakku gitu. Jadi kalau selama aku punya anak gitu aku adalah wanita karir. Dimana aku selalu meninggalkan dia dan aku kayak full main sama dia cuma Sabtu Minggu. Nah, setahun ini 2020 2021 aku senang banget karena di sela-sela aku juga jadi bisa main sama dia gitu. Hubungan aku sama dia juga jadinya jauh lebih dekat gitu. Em, apa ya itu apa blessing sih buat buat kami lah ya gitu. Jadi kami kayak yang biasanya mungkin aku ketemu dia cuman udah malam dia udah mau tidur, kalau sekarang tuh kayak dari pagi bisa main bareng, bisa kayak ngerencanain kita makan apa hari ini gitu, kita masak apa hari ini gitu bareng-bareng gitu.
Jadi lebih bisa quality time sama anak kakak juga ya. Tapi iya sih Betul. kak, emang aku ngelihat juga banyak banget orang-orang yang WFH ya, yang sebelumnya kerja ke kantor, yang sebelumnya sibuk, tak karena gara corona ini jadi makin dekat sama anaknya, jadi punya waktu sama anaknya. Bahkan ada yang kebingungan kalau baru nyadar kalau anaknya ternyata suka gini, suka gitu, kayak gitu nggak sih kak? Eh, Benar ya kan? ini sih lebih kayak pas aja usia anakku pra remaja ya sekarang ya. Jadi udah lagi Hmm. umur 9 tahun. Jadi memang menurut aku ini fasenya pas dia lagi butuh banyak mungkin cerita sama maminya gitu. Jadi kayak ya maksudnya di luar apapun yang buruk yang terjadi di 2020 2021 ini, tapi ada hal-hal yang menurut aku baik buat buat kehidupan pribadi aku sih gitu. Termasuk yang tadi Hmm. hubungan aku sama anakku. Kayu juga tadi kakak bilang ternyata banyak kegiatan yang self care yang bisa dilakukan di rumah juga ya kak, kayak Betul. nanam, pindah-pindahin pot, terus baca buku Mm-mm. juga. Kalau untuk baca buku sendiri, Kayu emang udah dari dulu baca buku atau pas baru-baru pandemi ini doang dimulai gitu? Emang udah dari dulu sih, tapi Hmm, pandemi ini mempunyai cukup lebih banyak waktu buat menyelesaikan buku-buku aku gitu. Karena ya 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 itu iya tadi, benar-benar. jadi kayak di sela-sela kesibukan aku bisa baca paling 5 6 lembar lumayan lah gitu. Ya sebenarnya Hmm, kalau emang kita itu tadi self care itu yang utama adalah mencari ya, mencari kita tuh sebenarnya suka apa, kita tuh harus bagaimana gitu, mengenali diri kita sendiri. Dengan itu jadinya kita tahu pada saat kita burn out, pada saat kita level stresnya lagi tinggi, kita harus apa yang membuat diri kita kemudian kembali lagi menjadi apa namanya dalam kondisi yang prima lagi gitu. Dan itu nggak benar tadi kata Naira ya, nggak harus punya uang gitu, nggak harus pakai uang sebenarnya self care. Kalau selama ini kan mungkin kesannya self care tuh oh ya udah kita apa kerimbat lah di salon karena perempuan-perempuan gitu kali ya, atau apa mani pedi di salon apa segala macam. Sebenarnya sih enggak juga gitu. Jadi kayak ya yang kamu suka tuh apa ya itu self care kamu gitu sebenarnya. Jadi yang tahu self care yang paling tepat buat diri kita ya diri kita sendiri sih sebenarnya. PR-nya itu ya proses pencarian si kita maunya apa tadi itu yang paling penting kalau menurutku. Kayak gitu ya Kak. Jadi sebenarnya lebih ke mengenal diri sendiri gitu ya Kak. Apa yang sekiranya bisa membantu kita, menenangkan kita. Terus kita juga penting untuk tahu kapan harus berhenti, kapan tahu kapasitas kita masing-masing kayak gitu ya Kak. Tapi iya bener Betul. sih Kak. Kayak mandi aja dan pakai lotion dan skincarean itu sebenarnya itu juga self care gitu Kak. Tapi Betul. orang-orang tuh tidak menyadari itu. Mungkin kalau dilakukan dengan pelan-pelan dan dihayati itu sebenarnya sangat-sangat apa ya sangat-sangat membantu Yes. kita gitu Iya, untuk dan self care itu apa? Kayak tadi mandi itu kan kayak sebenarnya menjaga kebersihan atau tidur yang cukup. Kalau maksudnya itu tuh ini loh, itu sangat membantu loh. Kayak jam tidur aku juga semakin apa ya, semakin teratur gitu kan. Jam tidur semakin teratur, olahraga juga jadi bisa gitu. Jadi ya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan kayak nggak perlu keluar uang, nggak perlu ribet-ribet, sebenarnya bisa kita lakukan langsung gitu loh self care itu. Jadi kayak jangan terlalu mikirnya aduh self care susah ya nanti kalau aku nggak punya uang nanti boros apa segala macam, sebenarnya nggak juga, kayak cukup makan ya. bener-bener Iya, itu ya makan yang teratur, jangan sampai mah dulu baru makan, itu kan self care juga gitu kan. bener-bener jadi kayak sebenarnya dari hal-hal simple yang kita lakukan dalam kehidupan juga gitu ya kak Betul, apapun gitu. yang buat bahagia dan nggak bikin kita sakit lah. Mhm. Terus untuk kayu sendiri menurut kakak penting nggak sih atau apa aja sih manfaat self care ini di tengah-tengah kesibukan kakak gitu? Penting banget sih karena burnout itu nggak enak gitu, karena kalau karena kita tahu rasanya burnout itu setidak enak itu. Makanya self care itu jadi sangat penting gitu. Benar-benar sepenting itu sih menurutku. Jadi sesederhana bagaimana kita tahu pada saat kita memang sudah tidak seharusnya lagi bergerak, tidak seharusnya lagi untuk bekerja mungkin, atau ya pada saat itu tahu tahu kapasitas aja gitu.
Karena itu penting banget karena dan itu dampaknya bisa panjang loh, bisa. Maksudnya mungkin sekarang kita tidak merasakan gitu. Cuman pada saat nanti, pada saat mungkin anak-anak umur 20 nggak apa-apa, aku pokoknya mau kerja tiap hari mau sampai jam 2 pagi, tidur cuma 2 jam sehari. Kalian sampai saat itu nggak ngerasain, tapi pada saat kalian start di umur 30 gitu, itu berasa gitu. Dan itu nggak bisa kembali kan. Hal-hal yang udah kita Hmm. rusak itu nggak bisa kita balikin gitu. Dan kalaupun bisa, butuh berapa banyak uang yang harus kita keluarin untuk kita mengembalikan apa yang udah kita rusak sendiri gitu. Jadi um, ya itu betapa pentingnya self care gitu. Jadi pada saat aku sih senangnya anak muda itu sudah paham ya soal itu. Anak muda sudah paham soal bagaimana hidup dengan seimbang, bagaimana kita harus self care biar kesehatan mental kita tetap terjaga. Anak-anak muda sekarang udah sangat aware. Di umur aku dulu umur 20-an aku nggak aware soal itu sama sekali gitu. Bahkan itu tidak pernah menjadi topik yang sebesar seperti era ini gitu. Cuman aku senang anak-anak muda udah mulai aware ke situ. Jadi dari awal mereka sudah berkarir, dari awal mereka sudah mau maju, itu mereka sudah tahu juga bahwa ya kita tahu kita tuh punya tujuan gitu, kita tahu kita punya ingin mencapai sesuatu, tapi kita juga tahu bahwa ya tidak harus menyiksa diri untuk sampai ke sana gitu. Tapi justru kita harus sesayang itu sama diri kita sendiri karena semua yang ada di tubuh kita, semua yang ada di jiwa kita, tubuh kita yang nanti akan membantu kita ke situ gitu, ke titik yang kita pengen. Karena kalau jiwa kita nggak sehat, fisik kita nggak sehat, gimana caranya kita sampai ke situ gitu. Jadi ya Bener-bener itu sepenting itu sih self care. bener-bener banget sih Kak. Bahkan kayak gimana psikologis kita aja tuh bisa mempengaruhi fisik kita juga kan Kak gitu. Dan aku Betul. juga menyadari sih Kak, bener banget yang Kakak bilang tadi. Emang sekarang kita nggak ngerasain efeknya, tapi nanti pas kita beberapa tahun kemudian kita akan ngerasain efeknya. Kayak mungkin ini konteksnya nggak self care, tapi ini kayak lebih ke pengembangan diri ya Kak. Kalau dulu-dulu awal-awal maba aku kuliah, aku mikir kayak ya udah sih nanti aja, nanti nggak perlu. Tapi sekarang efeknya malah kerasa di aku, kenapa aku nggak ngelakuin itu dari awal dulu kayak gitu tuh, kayak gitu nggak sih Kak? Iya benar. Cuman kan tapi intinya sih kalau aku ya juga nggak ada kata terlambat sih. Pada saat kita start menyadari bahwa itu penting ya udah dimulai aja gitu. Jadi Hmm, maksudnya kalau kita menyesal juga, aduh kenapa ya dari dulu nggak ada habisnya gitu. Ya udah pokoknya kita udah sadar nih sekarang, yuk kita dimulai apa yang buat kita menjadi lebih baik nanti gitu. lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali ya Iya Kak. daripada nggak dilakuin sama sekali benar. Benar-benar sama sekali. Oke, Kak, ini ada pertanyaan dari aku pribadi sih, Kak, sebenarnya. Kan kita Iya. harus tahu dan mengenal ya, kapan waktu dan kapasitas kita, kapan waktu kita harus berhenti. Tapi kan orang-orang partner kita itu kan nggak tahu ya kapan kita butuh waktu untuk istirahat. Ya. Gimana sih, Kak, caranya mengkomunikasikan sama rekan kerja kita kalau kita tuh lagi butuh time off gitu? Oke. Sebenarnya gini, semua sih itu soal apa ya? Soal komunikasi juga sih. Maksudnya bagaimana cara kita bilang bahwa kita memang butuh waktu. Kalau di pekerjaan itu memang kan sebenarnya dari awal kita sudah setting apa KPI, tujuan kita apa, KPI kita apa sih yang harus kita selesaikan misalnya dalam waktu seminggu ini atau sebulan ini. Em, itu tuh harusnya kita itu dari situ aja timeline kita bekerja aja itu udah harus menjadi pembicaraan sama partner kita bekerja itu untuk menyelesaikan si tugas itu gitu. Apakah itu masuk akal atau tidak diselesaikan tuh. Jika emang ada hal-hal yang kadang-kadang mendesak nih, emang ini sorry ini mendesak tapi harus besok gitu. Ada gitu. Cuman kan itu tidak, itu kan apa special case ya, tidak setiap hari. Yang rutin biasanya pasti sudah diukur gitu. Tapi ada juga kalanya di mana kita udah mengukur ternyata badan kita tiba-tiba drop di luar rencana kita gitu. Jadi kalau menurut aku yang paling penting sih emang komunikasi sih. Jadi bagaimana caranya bahwa di pada saat kita memang dalam kondisi yang prima, dia bisa melihat kan bagaimana kita bekerja gitu dan benar-benar bekerja. Jadi pada saat kita minta untuk time off, itu kita nggak mungkin kayak nggak mungkin lo pasti bohong gitu kan, kayak nggak mungkin karena kita nggak biasa seperti itu dan itu harus diomongin gitu karena nggak bisa enggak karena memang em, apa ya enaknya bekerja sama orang yang kita nyaman dan kita percaya juga kita bisa ngomong hal itu kan gitu.
Jadi itu Mm-mm. betapa pentingnya juga kita komunikasi sama rekan kerja gitu. Dan itu tidak boleh, maksudnya tidak boleh kemudian dimanfaatkan ya. Jadi pada saat kita benar-benar burnout, kita harus ngomong. Tapi itu jangan jadi alasan juga, ntar dikit-dikit burnout, dikit-dikit burnout, nggak boleh juga gitu. Jadi bagaimana kita memang, menurut aku, bagaimana kita bersikap selama kita bekerja itu akan memperlihatkan juga dan akan apa itu berpengaruh kepada bagaimana orang memperlakukan kita sih gitu. Jadi pada saat kita burnout, orang itu pasti percaya emang kita memang lagi burnout pada saat itu. Dan itu benar-benar harus Mm-mm. dikomunikasikan kalau menurutku gitu. Maksudnya kami juga sebagai para managers, level manager itu biasanya akan juga udah bisa melihat bahwa anak ini kayaknya sudah mulai burn out gitu. Jadi biasanya justru manajernya juga suka ngasih ngobrol gitu, kamu kenapa, kayaknya ada masalah karena uh, fase kerja kamu tidak secepat biasanya atau respon kamu tidak sebaik biasanya. Itu biasanya manajer-manajer udah bisa melihat sih soal itu gitu. Jadi lebih ke dikomunikasikan aja ya Kak, apalagi kalau Yes. misalnya kita bekerja dengan orang-orang yang kita nyaman, itu jadi nilai plus gitu kan Kak. Mm-mm. Apalagi kalau kan bisa dibilang Kakak juga berarti dalam dunia ini ya Kak, perkontenan, bikin konten juga kan ya Kak, kayak bikin Mm-mm. event atau itu. Apalagi kalau misalnya kita burn out dalam keadaan dimana kita harus kreatif, kita harus bisa mikir, harus membuat sesuatu. Kalau burn out itu kan kita jadi ibaratnya jadi kayak buntu gitu kan Kak, Buntu, jadi nggak bisa mikir, betul. kayak gitu. Jadi penting Mm. banget untuk Kak Ayu self care ini gitu kan. Ya. Oke. Okay. Kemudian, oh ini deh Kak, kita udah ke pertanyaan terakhir nih Kak. Oh iya teman-teman sahabat berproses, kalau ada yang ingin bertanya boleh diketikkan aja di kolom komentar ya, yang nantinya akan aku tanyakan ke Kak Ayu. Oke, ini Kak, tips untuk sahabat berproses yang juga lagi berprofesi yang sama atau yang ingin berprofesi yang sama dengan Kak Ayu. Gimana cara membagi waktu dari self care dengan di tengah-tengah kesibukan Kakak? Kalau profesi yang sama berarti sama-sama jurnalis ya. Ah, iya Mhm. gadis. Hai. Kalau jurnalis itu gini, aku agak tricky deh mau ngasih bagaimana cara membagi waktu untuk teman-teman yang jurnalis, terutama online. Memang kadang waktu kerja kita betul tidak seperti orang yang bekerja di mungkin bank yang sudah jelas waktunya 8 sampai jam 5 gitu ya. Karena kalau di jurnalis itu kadang-kadang kalau ada berita jam 2 malam kita harus naikin ya kita harus naikin gitu. Lalu bagaimana bisa self care? Yang aku ingat hampir semua temanku, angkatanku yang sama-sama jurnalis, itu kita semua punya penyakit yang sama, yaitu asam lambung. Jadi, buat teman-teman yang mungkin baru mulai berkarir di jurnalis, please jangan tunda-tunda makan, sarapan, perut jangan kosong karena itu kerasa nanti pada saat kalian udah seumur aku gitu. Jadi itu salah satu self care yang paling penting. Jangan telat makan, sesederhana itu. Sama ya kalau punya waktu bisa nyuri-nyuri waktu untuk olahraga lah. Kalau sekarang kan weekend bisa mungkin pasti ada liburnya ya. Kita bisa ambil libur 2 hari dalam seminggu. Ya itu benar-benar usahakan untuk tidur yang karena tidur tuh juga jadi penyakit kami itu dulu adalah kami telat makan dan kami tidurnya sedikit. Dan itu efeknya pasti asam lambung, itu udah pasti gitu. Jadi pada saat memang bisa istirahat, curi-curi tidur lah gitu, sebagaimana mungkin dan jangan pernah lupain makan gitu. Kalau emang perlu ya vitamin dan segala macam itu aja yang penting gitu. Karena mungkin saat ini nggak berasa karena lagi semangat banget nih gitu, ngejar berita, ngejar narasumber, emang seseru itu gitu kan. Apalagi kita mau membagi itu ke teman-teman pembaca kita gitu kan, kita mau membagi sebuah berita yang bagus ke pembaca kita, makanya kita harus semangat itu. Cuman mungkin yang paling aku rasakan itu benar-benar tidur dan makan deh, jangan di ini gitu. Yang lain Hmm, kayak olahraga itu bonus deh gitu, kalau kalian ada waktu oke lakukan gitu, cuman itu paling penting. lagi ke basic ya Kak, makan dan tidur itu sebenarnya benar-benar penting Iya, ya Kak. Oke, penting banget itu dan tadi itu tips bikin dari pikiran Kak Ayu kita ya. juga ini sih
tidur tuh bikin pikiran kita bersih lagi kan besoknya gitu. Jadi kayak Iya ini bener. usahakan jangan 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 disepelekan lah yang itu. Bener 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 banget nih Kak. Itu ya tadi tips dari Kak teman-teman. Nah, ini yang mau bertanya nih Kak. Ketika sedang burnout, aku akan stop dulu dan melakukan hal lain menyenangkan untuk menguranginya. Tapi seringnya aku malah keasikan dengan hal-hal itu. Apa sih tips untuk Oke. kembali fokus lagi setelah kita kayak self care gitu Kak? Oke. Sebenarnya gini, ini apa, Mbak Latte Girl, em, pada saat kita burnout, udah benar kamu harus berhenti. Tapi niat kita pada saat berhenti adalah mengembalikan kondisi kita agar kita bisa menyelesaikan tugas tadi gitu. Jadi jangan sampai berhenti terus keenakannya nggak selesai kerja aja ya jangan gitu. Tetap harus tanggung jawab itu penting gitu. Jadi pada saat kita berhenti melakukan apa yang sedang kita kerjakan karena kita burn out, tujuan kita adalah untuk kita kembali lagi mengerjakan itu dan menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi memang harus harus ini harus apa ya? Yaitu fokusnya itu dari awal kita berhenti pada saat itu. Jadi jangan ya udah berhenti dulu terus lupa gitu ya jangan gitu. Emang niatnya harus emang pokoknya gue berhenti ini emang untuk mengembalikan pikiran gue agar gue bisa melakukan tugas tadi. Nggak, aku ada suaranya Ada nggak? kedengeran? Oh, oke. Okay. Aku kira hilang lagi. Jadi gitu ya Kak, lagi ngerjain tanggung jawab masing-masing. Karena keasikan self care juga ngerjain ke tanggung jawab kita, malah ujung-ujungnya jadi ngerasa salah nggak sih Kak? Ya, betul. Akhirnya self care nggak Hmm, berhasil juga karena kita stres juga kerjaan hmm. nggak selesai kan. Bener 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 banget sih Kak, bener banget. Aku mau nanya ini nih Kak dari aku kan eh, cara cara kakak explore self care kakak itu gimana sih? Karena aku juga baru menyadari ada self care aku baca buku. Sebelumnya aku tuh bukan orang yang suka baca buku gitu kak, tapi selama pandemi karena nggak ada aku terus nggak bisa keluar-keluar juga. Sementara aku pengen mengetahui hal-hal yang baru, jadi aku baca buku gitu. Kalau untuk kak Ayu sendiri proses eksplorasinya itu proses explore self care kakak itu gimana? Mungkin sama sih, sama sama yang kayak Naira lakukan juga. Mungkin tadinya aku tidak punya waktu untuk mencoba sesuatu yang baru. Sekarang jadinya punya waktu gitu. Jadi lebih ke situ aja sih. Jadi kayak coba-coba hal-hal yang memang masih di dalam kemampuan aku lah. Jadi juga nggak buat stres gitu. Ada juga jangan sampai juga kayak oke, lagi ini nih lagi pandemi, aku mau coba sepeda, ternyata sepeda mahal banget di luar itu jangan juga gitu sebenarnya. Jadi kayak tetap aja yang sesuai sama kemampuan kita, yang cocok sama kita juga gitu. Jadi justru waktunya kalau pada saat ini kemudian kita jadinya punya waktu lebih banyak, ya udah nggak apa-apa, coba aja semua yang pengen kita, yang belum berani kita lakukan sebelumnya atau kita tidak punya waktu gitu. Jadi kayak coba-coba terus nanti nggak tahu jadi rasanya mereka buat dijadiin self. Iya. Bener banget. Terus nih Kak, kan kalau ada yang mau bertanya lagi boleh diketikin aja di kolom komentar. Nantinya akan aku tanyain ke Kak Ayu. Mungkin ada yang mau ke Kak Ayu. Oh, aku mau nanya nih Kak dari aku pribadi karena aku juga suka baca buku. Kalau untuk Kak Ayu sendiri buku yang Kakak baca tuh genrenya apa sih? Genre. Aku tuh suka random, apa juga aku suka baca. Maksudnya kayak nih kalau di kamu lihat di belakang aku tuh
Ya novel ada, kadang-kadang novel remaja juga aku masih suka baca. Tapi kalau akhir-akhir ini mungkin aku lagi suka baca soal psikologis gitu, terus soal sejarah juga. Jadi emang salah satu ruang nyaman aku selain di rumah adalah di toko buku sebenarnya. Jadi kayak aku di toko buku suka bener-bener eksplor dari mulai komik. Jadi kalau lihat di samping-samping aku nih banyak banyak rak-rak buku itu dari komik sampai buku apa juga ada gitu sebenarnya. Buku sejarah, buku apa tuh banyak semua gitu sih. Jadi hampir kayak sesuatu yang lagi menarik perhatian aku saat ini. Misalnya aku lagi baca-baca berita terus kayaknya pengen tahu lebih lanjut soal ini, aku akan baca gitu buku itu. Aku akan cari gitu buku-buku soal itu. Tapi keliling-keliling di toko buku, nyari-nyari buku kayak gitu, ternyata juga bisa jadi self care juga nggak sih Kak? Benar. Padahal cuman kadang-kadang nggak beli, cuman lihat-lihat aja terus kayak coba-coba baca sedikit gitu. Cuman kayak mengingat masih banyak yang belum dibaca nggak apa-apa. Yang penting udah tahu nanti aku mau beli itu. Next gitu. Itu aja udah bener-bener Hmm, releasing stress buat aku. bener-bener bener banget sih Kak. Aku juga ngerasanya kayak gitu. Kadang bisa sampai satu atau 2 jam gitu di mengelilingi-ngelilingin toko buku doang gitu. Iya, Nggak beli. Atau kadang kayak memutuskan pengen beli, tapi nggak dulu ditaruh lagi gitu. bikin wishlist gitu aja udah seneng gitu ya. Oh, habis ini Hmm, mau beli ini, besok mau beli ini gitu. ini bener-bener kayak gitu Kak. Oke, eh, halo teman-teman. Kalau ada yang mau teman-teman sahabat berproses, kalau ada yang mau bertanya di kolom komentar, supaya aku tanyain lagi ke Kak Ayunya. Oke. Kak Ayu itu Udah dari hari Senin kemarin langsung kerja. nggak kerasa banget ya kali lebarannya kayak bener kali ini bener-bener kayak selewat doang. Iya, cuman yang penting Euforianya. kan iya iya. Cuman lumayan lah libur libur 2 hari. Tapi kan nyambung kan ke Sabtu Minggu. Lumayan sih Nyambung kalau aku Sabtu udah Minggu. Bener 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 banget. Kayu nggak mudik nih kak. nggak boleh dong. Kita di rumah aja mengikuti Ah peraturan. iya bener-bener bener-bener banget nih kak. Kayu nggak kerasa banget ini kita ngobrol-ngobrol udah 2 jam dipotong yang ke tadi G live-nya mungkin ada yang mau Kak Ayu sampaikan, ada closing statement dari Kak Ayu. Ya buat aku sih, buat teman-teman ruang berproses, cari deh self care kalian masing-masing gitu. Jangan jangan anggap sepele gitu. Jangan menganggap bahwa bahwa pada saat kita butuh self care itu berarti kita egois, sebenarnya enggak gitu. Eh, itu adalah ya maksudnya di awal kita siapa lagi yang mau care sama diri kita kalau diri kita sendiri aja nggak care gitu sih. Jadi benar-benar cari waktu, cari kapasitas kamu segimana. Jangan takut untuk minta tolong, jangan takut untuk berhenti gitu pada saat memang keadaan sudah lagi nggak memungkinkan untuk berjalan gitu. Jadi benar-benar sadari aja bagaimana kapasitas kamu gitu. Dan nggak perlu mikir bahwa self care itu mahal, sebenarnya nggak, karena kayak kamu bisa banget menikmati self care di sekitar kamu gitu. Kamu cari aja apa yang paling kamu suka. Luar biasa banget ya Kak. Jadi kalau aku simpulin lagi itu caranya nggak Kak? Aku ada suaranya nggak? Ada tapi delay. Oke, jadi delay. Jadi kalau aku simpulkan lagi, emang kalau aku simpulkan lagi, jadi self care menurut Kak Ayu itu sebenarnya nggak muluk-muluk, hanya sesimpel mengenali diri kita sendiri, mengenali kapan waktu kita harus berhenti, tahu kapasitas diri kita sendiri. Kalau untuk kegiatan-kegiatannya
kalau untuk menurut Kak Ayu, kegiatan hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah sesimpel menanam, membaca buku, olahraga merupakan self-care sama untuk perawatan diri gitu. Untuk menurut Kak Ayu. Terus penting juga untuk mengkomunikasikan kepada rekan kerja kita kapan kita butuh waktu untuk berhenti atau kapan kita butuh self care kayak gitu. Ya teman-teman. Oke. Kak Ayu, terima kasih banyak ya Kak Ayu udah udah sharing-sharing tentang self care-nya, tentang perjalanan kakak juga gitu, tentang apa aja yang dilakukan selama masa pandemi ini. Aku berterima kasih banget. Maaf, ini ada gangguan sinyal. Tadi sempat kepotong Gak apa-apa. juga. Nah, aku seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama Ayu malam hari ini. Terima kasih, Kak. Makasih ruang berproses. Hmm, iya, Bye. selamat malam. Selamat malam, Kak Ayu. Malam. Oke, teman-teman, sebelum aku tutup IG Live kali ini, aku mau memberitahu event mendatang dari Ruang Berproses. Hari Sabtu nanti, tanggal 22 Mei, akan ada webinar Psych Talk mengenai Brand Yourself Through Style. Kemudian akan ada lagi IG Live mengenai self-care di tanggal 22, 26, dan 27 dengan profesi dan dengan pekerja yang berbeda-beda juga. Aku berterima kasih sekali ke sahabat berproses semuanya yang udah mau nonton live malam hari ini. Maaf tadi ada sempat ada gangguan sinyal. Ya, terima kasih juga yang udah bertanya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nah, sekian live malam hari ini. Aku tutup ya teman-teman. Terima kasih.